Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fauzan dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah Matematika Bisnis yang diampu oleh Ibu Sarwati Rahayu, ST MMSI. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Nah, di sini diberikan sebuah sistem bilangan, yaitu mengkonversi bilangan bentuk 78, yaitu bentuk desimal, ke bentuk biner, oktal, lalu ke heksa. Nah, kita akan menyelesaikan yang dari desimal ke biner dulu, yaitu caranya seperti ini. Nah, ini 78 dibagi 2, banyaknya 2 ini adalah banyaknya digit dari sistem bilangan biner. Jadi ini langsung kita bagi aja, 78 dibagi 2 berapa? Tiga puluh 39 dibagi 2 itu 2 sisa 4 sisa 1 Nah, dari sini kita sudah dapat hasil perhitungan dari konversi bilangan desimal ke bentuk biner. Kita bisa langsung saja ambil nilainya yang dari bawah sampai ke atas, yaitu 1001110. Maka kita sudah dapat binernya, yaitu 1001110. Maka inilah hasilnya. Terus di sini. Nah, setelah kita selesai menghitung menggunakan cara konversi dari desimal ke biner, kita akan menghitung bagaimana mengkonversi bilangan dari desimal ke oktal. Nah, caranya masih sama, cuman hanya bedanya pembagiannya saja. Kalau tadi dibagi 2, maka sekarang dibagi 8. 78 dibagi 8. Nah, perkalian berapa yang mendekati 78? 8 dikali berapa yang hasilnya mendekati 78? Itu adalah 9. Karena 98 dikali 9 itu sama dengan 72. Untuk ditambah 6, maka di 78. Maka di sini sisa 6. Nah, lalu masih bisa kita bagi 8 1. Nah, maka inilah bentuk oktalnya, 116. 116. 116. Ini adalah bentuk oktal dari 78. Kita bisa tulis di sini. 116. Setelah kita selesai mengerjakan yang konversi bilangan dari desimal ke oktal, kita akan melanjutkan mengerjakan bentuk desimal ke heksa. Lagi-lagi caranya masih sama, namun kali ini pembagiannya itu adalah 16. Nah, perkalian berapa yang dapat menghasilkan ke 78? Itu bisa angka 4. Sisanya 14. Nah, ini kalau kita hitung, kita bisa hitung di sini 16 dikalikan dengan 4. 4 kali 6 24. Di sini 64. Nah, sisanya 14. Tambahkan di sini 48, 78 sama. Nah, maka inilah hasilnya, yaitu 4 dan 14. 4
14. Nah, 14 ini kalau dalam bentuk heksadesimal, 14 itu adalah bentuk E. Maka finalnya terakhirnya yaitu 4E. Berarti di sini jawabannya adalah 4E. Oke. Kalau tadi kita mau konversi bilangan desimal ke biner, oktal lalu heksa, maka ini kita versi dari desimal ke bentuk biner, oktal lalu heksa. Nah, caranya bagaimana? Pertama kita konversi dulu dari bilangan biner ke bilangan desimal. Caranya itu seperti ini. Ini kita tulis ulang dulu binernya, lalu kita tuliskan pangkat di sini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Nah, setelah seperti ini, kita langsung coba jumlahkan atau kalikan. Kita jumlahkan dari kanan ke kiri. Caranya gimana? Pertama kita mulai dari sini dulu. 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ditambah 0 kali 2 pangkat 4 sama dengan 0. Ditambah 1 2 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 8, 2 pangkat 4 16, 32. Nah, langsung kita jumlahkan saja. 32 tambah 8 tambah 40. Nah, bilangan desimalnya adalah 44. Bilangannya adalah 44 bentuk desimalnya. Ya. Sekarang kita konversikan bentuk binernya ke oktal. Nah, caranya seperti apa? Caranya agak berbeda. Jika tadi dihitungnya berbarengan, maka kalau ke oktal kita bagi 3 dan kita tulis pangkat 2 ini seperti ini. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, dan 2 pangkat 2. Nah, kelanjutannya ini kita mulai dari awal lagi. Jangan kita lanjutkan jadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, lalu 2 pangkat 2. Nah, kita jumlahkan masing-masing. Ini berapa? Kita jumlahkan ini dulu. 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka jumlahnya adalah 4. Ini 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Ditambah 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Sini adalah 5. Kita gabungkan ini dengan ini, yaitu menjadi 54. 5 dan 4, bukan 54, tapi 5 dan juga 4. Maka kita dapat nilai oktalnya yaitu 54. Nah, sudah kita dapatkan nilai desimal dan juga oktalnya. Sekarang kita hitung bentuk desimalnya. Nah, caranya itu agak berbeda lagi, namun konsep perhitungannya masih sama. Jika tadi dibagi dengan satu bagian itu 3 digit angka, sekarang kita bagi satu bagian itu berisi 4 digit angka. Nah, karena ini hanya 2, maka biarkan saja ini 2. Nah, langsung kita tulis saja 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Kita mulai dari awal lagi, seperti tadi sama cara perhitungannya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Ini kita hitung, ini kita hitung. Kita cari yang paling mudah dulu deh, kita hitung ini dulu. 0 kali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Lalu kita ini 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0. Ditambah 0 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Tambah 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka adalah 12. Nah, kita tidak bisa langsung menuliskan 12, tapi kita ubah dulu ke
notasi yang ada pada heksadesimal. Angka 12 itu dia berarti huruf C. Maka 12 itu sama dengan C. Kita satukan menjadi 2, 12. Lalu finalnya adalah 2C. Ini adalah jawabannya. Nah, untuk menjawab soal ini, kita sudah bisa menemukan bahwa bentuk desimalnya adalah 44, bentuk oktalnya adalah 54, dan bentuk heksadesimalnya adalah 2C. Nah, sekarang soal selanjutnya yaitu kita mengkonversi sistem bilangan oktal ke biner, desimal, lalu heksadesimal. Nah, kita langsung saja coba menghitung bagaimana cara menghitung bentuk dari oktal ke biner. Nah, caranya seperti ini. Kita bentuk kotak seperti ini, lalu di bawah kotaknya itu kita berikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sampai 2 pangkat 2. Cukup 3 kotak saja. Sama halnya seperti ini. Jadi dari 2 angka kita bagi seperti ini menjadi 1 angka 3 kotak, 1 angka 3 kotak. Nah, kita isi mana angka atau pangkat 2 yang dapat mempresentasikan nilai kedua nilai tersebut. Contoh, kita ingin menghitung nilai 7. Nah, perjumlahan dari berapa yang akan menghasilkan nilai 7? Jika memang ada, tulis 1, jika memang tidak ada, tulis 0. Nah, saya ingin menghitung 7, maka apakah 2 pangkat 2? Ya, 2 pangkat 2 itu sama dengan 4. 4, lalu 2 pangkat 1 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6, maka kita isi juga. Dan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, maka kita isi juga, tidak ada 0. Yang berarti dari 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 0, jika dijumlahkan, maka dia akan menghasilkan nilai 7. Maka bentuk biner dari nilai 7 adalah 1, 1, 1. 4 tambah 6, 4 tambah 2, 6. Sekarang kita hitung yang 6. Kalau 6 ini kita tidak perlu menceklis semuanya, kita cukup ini saja, lihat. 1, 1, 0. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 4 tambah 2 sama dengan 6. Maka tidak perlu lagi kita 2 pangkat 0. Makanya kita isi hanya satu, ini adalah 1 dan 1. Ini tidak perlu kita isi. Nah, maka bentuk binernya adalah 1, 1, 0, 1, 1, 1. Ini adalah bentuk binernya. Maka kita tulis di sini 1, 1, 0, triple 1. Ya, kita sudah menemukan angka binernya. Selesai mengerjakan konversi bilangan dari oktal ke biner, kita akan melanjutkan mengerjakan bilangan oktal ke bentuk desimal. Caranya seperti ini. Kita bagi 6 dan 7, lalu kita kalikan dengan 8 pangkat 0 dan 8 pangkat 1, seperti ini. Lalu kita langsung jumlahkan saja seperti biasa, seperti cara-cara sebelumnya. 7 dikali 8 pangkat 0 sama dengan 7 dikali 1. Maka hasilnya adalah 7. Ditambah 6 dikali 8 pangkat 1 sama dengan 6 dikali 8. 6 kali 8 sama dengan 48. Nah, kita jumlahkan saja 7 tambah 48 sama dengan 55. Nah, ini adalah hasilnya dari bentuk perhitungan dari bentuk oktal ke bentuk desimal. Maka kita tulis di sini yaitu 55. Akan menghitung dari bentuk oktal ke bentuk heksa. Nah, cara cepatnya yaitu kita cari dulu bentuk binernya, lalu kita konversikan ke bentuk heksa. Nah, untungnya kita sudah mendapatkan biner di sini, jadi kita bisa langsung menghitung saja. Pertama, kita cara seperti ini. 1, 1, kita bagi 2 bagian, tapi satu bagian itu berisi 4 angka. 0, 1, 1, 1. Nah, kita kalikan, kita tulis di sini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Sama seperti ini. Nah, ini kita jumlahkan.
1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. Maka hasilnya 3. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 0. Maka hasilnya 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Kita gabung 3 dan 7, maka hasilnya adalah 3 dan 7 heksadesimal atau 37 heksadesimal. Nah, dari sinilah kita sudah bisa menemukan dari bentuk 67 oktal ke bentuk biner, desimal, maupun juga heksadesimal. Ini adalah poin yang terakhir dari nomor 1, yaitu mengkonversi bilangan heksadesimal ke biner, desimal, dan juga oktal. Nah, untuk mempermudah, saya ubah dulu dari A1A5 ke 110-5. Jadi A itu adalah 10 di heksa. Nah, setelah kita ubah, langsung kita hitung saja dari heksadesimal ke biner. Nah, ini sudah saya siapkan 4 kotak-kotak yang sudah saya isi dengan perpangkatan 2. Kita bisa langsung hitung aja berapa penjumlahan perpangkatan yang dapat mempresentasikan nilai 5. Maka 2 pangkat 3 ini sudah pasti bukan. Maka kita tulis 0. 2 pangkat 2 itu 4. Berarti kita tulis 1. Sini 0, sini 1. Ya, 5. 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 0. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Sekarang kita 10. 2 pangkat 3 sama dengan 8, ada kemungkinan besar, kita tulis 2 pangkat 2 itu 4, maka bukan. 2 pangkat 1 sama dengan 2, jadi 8 tambah 2 sama dengan 10. Berarti seperti ini. Nah, kalau ini 1, berarti dia hanya ada di sini nih. Ini 0, 0, 0. Nah, berarti kita dapatkan bentuk binernya. Karena di sini 0 semua, bisa kita tidak tulis. Kita langsung saja tulis 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Di 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Ini adalah bentuk binernya. Bisa kita tulis di sini 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Maka inilah bentuk binernya dari 1A5 heksadesimal. Kita selesai menghitung konversi dari heksa ke biner. Sekarang kita hitung perhitungan dari heksa ke desimal. Caranya seperti ini. Kali 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Maka kita jumlahkan 5 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 5, ditambah 10 kali 16 pangkat 1 sama dengan 10 dikali 16, berarti 160, tambah 1 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 1 dikali 16 dikali 16. Maka 16 dikali 16 itu menghasilkan 256. Nah, ini kita jumlahkan saja. 165 tambah 256 sama dengan 421. Nah, maka ini adalah bentuk dari desimalnya. Dari 1A5 desimalnya adalah 421. Ya. Sekarang kita akan mencari bentuk heksadesimal ke bentuk oktal. Nah, caranya kita cari dulu bentuk binernya, lalu kita ubah ke bentuk oktal. Nah, kita kan sudah dapat nih bentuk binernya. Sekarang kita bagi menjadi 3 bagian, tapi dalam satu bagian itu berisi 3 angka. Lalu kita perkalikan saja, lalu kita jumlahkan. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 sama dengan 0, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka dapatlah
5 untuk yang bagian 1. Lalu kita hitung yang bagian 2, 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0, ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka kita dapat hasilnya yaitu 4 untuk bagian yang kedua. Lalu bagian yang ketiga, 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 0, ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 2, tambah 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dapatkanlah hasil 6. Nah, ini dan ini lalu juga ini kita gabung. Bukan dijumlahkan tapi kita gabung menjadi 6, 4, dan 5 oktal. Maka bisa ditulis di sini bentuk oktalnya adalah 6, 4, dan 5 oktal. Nah, jadi inilah semua dari perhitungan untuk poin terakhir di angka 1. Kita akan lanjut ke nomor yang kedua. Kita lanjut ke nomor kedua, yaitu menentukan nilai X persamaan linear. Nah, ini pertama kita kalikan dulu, kita jumlahkan sama yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. 4 dikali X sama dengan 4X. 4 dikali 5 sama dengan 20. Min 6 dikali 2X sama dengan min 12X. Min 6 dikali 3 sama dengan min 18. 3 dikali X sama dengan 3X. 3 dikali 14 sama dengan 42. Min 2 dikali 5 sama dengan min 10. Min 2 dikali min X sama dengan plus 2X. Ditambah 9. Nah, setiap angka yang mempunyai variabel X kita pindahkan ke sisi kiri, dan angka yang tidak mempunyai variabel kita pindahkan ke sebelah kanan. Caranya seperti ini. 4X min 12X. Ini pindah ke sisi kiri menjadi minus. Ini juga pindah ke sisi kiri menjadi minus. Minus 2X. 4X min 12X min 3X min 2X. Nah, setiap angka yang tidak mempunyai variabel X kita pindahkan ke sebelah kanan. Tulis ulang dulu. 42 dikurang 10 ditambah 9 dikurang 20 ditambah 18. Nah, 20 pindah ke sisi kanan menjadi negatif 18, pindah ke sisi kanan menjadi positif. Nah, ini kita jumlahkan. 4X dikurang 12X menjadi 8X. 8X dikurang 3X menjadi 11X. 11X dikurang 2X sama dengan 13X. 42 dikurang 10 sama dengan 32. 32 ditambah 18 sama dengan 50. 50 dikurang 2 sama dengan minus 20 ditambah 18 sama dengan 39. Nah, kita cari nilai X-nya, yaitu X sama dengan minus 13. 39 dibagi minus 13. Maka X sama dengan minus 3. Ini adalah jawabannya, yaitu X sama dengan minus 3. Nah, ini adalah poin yang kedua dari soal nomor 2. Masih sama, yaitu menentukan nilai X persamaan linear. Nah, sekarang kita coba hitung, karena ini dibagi bukan dikali, maka kita tulis seperti ini. 2X plus 1 per 3 dikurang 2X plus 5 sama dengan 2 ditambah X min 1 per 6. Nah, ini pertama kita cari dulu KPK-nya. Berapa KPK yang dapat kita bagi 3, 5, dan juga 6.
karena kita mengikuti penyebutnya. Nah, KPK-nya itu adalah 30. Maka kita coba bisa hitung seperti ini. 30 dikali 2x plus 1 per 3 dikurangi 30 dikali 2x plus 5 per 5 sama dengan 30 dikali 2 ditambah 30 x min 1 per 6. Udah. Nah, ini bisa kita jumlahkan, ini bisa kita bagi 30 dibagi 3 sama dengan 10. Lalu kita terus ulang di sini, 10 dikali 2x plus 1 dikurang 30 dibagi 5 sama dengan 6. Bisa kita terus ulang di sini, 6 2x plus 5 sama dengan 30 kali 2 sama dengan 60 ditambah 30 dibagi 6 sama dengan 5 dikali x min 1. Nah, ini baru bisa kita hitung. Kita hapus dulu. Kita tulis dulu ininya. 10 2x plus 5 Dia mau pulang ini. Oh, jangan itu barang pribadi saya dari masukin di sini. Jangan dong. Nah, kita hitung Parah itu lagi. 20 x 10 kali 1 sama dengan 10 min 6 dikali 2x sama dengan min 12x min 6 dikali 5 sama dengan 6 kali 5 sama dengan min 30 60 ditambah 5 dikali x 5x 5 dikali min 1 sama dengan min 5. Sama seperti tadi, variabel x di kiri yang tambah variabel x di kanan. X min 12x min 5x sama dengan 6. Udah. Nah, terus ulang di sini 60 lalu minus 5 minus 10 kita sekarang jadi minus 30 minus plus sekarang jadi plus 30. Ini 60 tambah 30 90 dikurang 10 80 kurang 5 sama dengan 75. 12 tambah 5 17 12 tambah 5 17 20 tambah 17 sama dengan 3 3x dengan x sama dengan 75 per 3 25. Maka hasilnya adalah 25 untuk soal yang nomor 2 yang tipe terakhir. Nah, ini adalah jawaban dari poin terakhir nomor 2. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 3, yaitu menentukan nilai x, y, dan z dari ketiga persamaan linear. Nah, di sini saya tandai dulu yang mana persamaan yang pertama, persamaan kedua, dan juga persamaan yang ketiga. Nah, untuk menjawab soal ini, kita langkah pertama yaitu kita eliminasi variabel z-nya dengan mempersamakan persamaan 1 dan juga persamaan 2.
Oke, langsung saja kita hitung persamaan 1 dan 2. Kalau enggak, ini saya hapus dulu biar saya bisa langsung terus ulang soalnya. Jeda bang. Dah. Nah, sudah saya tulis ulang soalnya, saya akan melanjutkan ke tahap pengerjaan yang pertama, yaitu mempersamakan persamaan 1 dan juga 2. Kita tulis ulang di sini 2x plus 3y min z sama dengan min 5x min 4y plus 2z sama dengan 21. Garis ini yang atas kita kalikan dengan 2, sedangkan yang bawah kalikan dengan 1. 2 dikali 2 sama dengan 4x plus 3 dikali 2 sama dengan 6y min z 2 dikali sama dengan min 2z sama dengan min 5 dikali 2 sama dengan min 10. Ini kita tulis seperti biasa, sama kali-kali dengan 1 min 4y min 4y plus 2z sama dengan 21. Ini ditambah. Langsung saja kita eliminasi. 4x ditambah x sama dengan 5x. 6y ditambah min 4y sama dengan 2y. Ini habis sama dengan 21 dikurang 10 sama dengan 11. Nah, ini bisa kita sebut sebagai persamaan ke-4. Jeda dulu. Nah, ini kita anggap persamaan ke-4. Mohon maaf, ini ada kesalahan penulisan. Ini harusnya ada nama. Nah, ini kita tulis saja di sini. Nah. X plus 2y sama dengan 11. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan ke-4, kita buat persamaan ke-5, yaitu dengan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Kalau tadi 1, 2, sekarang jadi 1, 3. Nah kan, pojokan. Ini lagi belajarin. Tadi lagi nyantai tadi, parah banget ini. Tapi gue di bawah gak ada kerjaan. Kompor meleduk. 2y sama dengan min 4. Nah, ini seperti tadi. Yang ini dikalikan dengan 3, ini dikalikan dengan 1. Ini menjadi 6x plus 9y min 3z sama dengan min 15. Ini kita tulis ulang, 5x plus 2y min 3z sama dengan min 4. Karena ini min ketemu min, maka kita kalau ini sama, entah itu plus atau ini min atau min, kita pakainya pengurangan.
6x dikurangi 5x, maka dia x, dan y dikurangi 2y sama dengan plus 7y, ini habis sama dengan 15 ditambah 4 sama dengan minus 11. Nah, ini bisa kita anggap sebagai persamaan kelima. Nah, Cabut dulu. Nah, ini bisa kita tulis di atas sebagai persamaan 5 x plus 7y sama dengan minus 11 sebagai persamaan ke-5. Hapus, Bang. udah. Nah, kita sudah menemukan 5 persamaan ini, kita persamakan persamaan 4 dan juga 5 untuk mencari nilai x. Langsung saja 5x plus 2y sama dengan 11, x plus 7y sama dengan minus 11. Yang ini kita kalikan dengan 7, ini kita kalikan dengan 2. Oke, 5 kali 7 sama dengan 35, 14 y sama dengan 11 ke 7 itu 77, x kali 2 sama dengan 2x plus 14y sama dengan minus 22. Karena ini plus ketemu plus, maka adalah minus 35 dikurang 2 sama dengan 33. 33x, ini habis 77 dikurang minus 22 berarti menjadi tambah. Berarti 77 tambah 22 ditambah 22 menjadi 99. Dapatkan seperti ini. Berarti sama dengan 33x sama 99 yang berarti x sama dengan 99 per 33 sama dengan 99 bagi 33 sama dengan 3. Nah, kita dapatkan nilai x-nya sama dengan 3. Tidak? Ya. Nah, tadi kan kita sudah dapat nilai x-nya. Kita tulis di sini agar tidak lupa. X-nya sama dengan 3 hanya untuk menandakan. Nah, sekarang setelah kita sudah menemukan ini, kita substitusikan nilai x ini ke persamaan 4 untuk mencari nilai y. Berarti persamaan 4 itu adalah 5x plus 2y sama dengan 11. Substitusikan nilai x-nya yaitu 3 ditambah 2y sama dengan 11. 5 kali 3 sama dengan 15 ditambah 2y sama dengan 11. Maka pindah ruas 2y sama dengan 11 minus 15. 2y sama dengan 15 dikurangi 11 sama dengan 11 dikurangi 15, maka hasilnya min 4. Maka y sama dengan min 4 per 2. Y sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2. Kita dapatkan nilai y-nya yaitu sama dengan min 2. Tidak? Nah, tadi kan kita sudah menemukan tuh nilai y-nya sama dengan min 2. Kita tulis di sini agar tidak lupa. Y-nya sama dengan min 2. Nah, misi kita yang terakhir adalah menemukan nilai z-nya. Nah, untuk menemukan nilai z, kita substitusikan saja nilai x dan y ke antara persamaan 1, 2, ataupun 3. Saya akan memilih persamaan 1. Nah, langsung saja di sini persamaan 1 yaitu 2x plus 3y min z sama dengan min 5. Jadi x-nya menjadi 3 ditambah y-nya menjadi min
2 min Z sama dengan min 5. 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah ditambah 3 dikali min 2 sama dengan min 6 min Z sama dengan min 5. Nah, ini 6 dikali 6 habis, sisa min Z sama dengan min 5. Jika bertemu soal bentuk yang seperti ini, maka bisa dibalik menjadi Z sama dengan positif 5. Sudah kita temukan nilai Z-nya yaitu sama dengan 5. Maka kita tulis di sini Z-nya sama dengan 5. Maka terjawablah sudah pertanyaan tadi tentang berapa nilai X, berapa nilai Y, dan juga berapa nilai Z. X-nya sama dengan 3, Y sama dengan min 2, dan Z-nya sama dengan 5. Kita akan melanjutkan ke nomor yang selanjutnya yaitu nomor 4. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Nah, mohon maaf Ibu Sarwati Rahayu karena saya mengubah latar belakang atau background lagi. Ya, karena sekali lagi saya adalah pekerja, jadi sebisa mungkin saya menyicil video ini. Saya menyicil video di tempat kerja maupun juga di rumah. Dan untuk pengerjaan nomor 4 dan juga nomor 5 saya akan mengerjakan di rumah. Jadi mohon maaf dan terima kasih atas pengertiannya. Dan saya akan melanjutkan mengerjakan soal nomor 4 sampai 5. Oke. Di sini ada sebuah soal yaitu 2x kuadrat min 4x min 3. Nah, jika soal seperti ini kita bagi dulu dengan 2 agar 2x2 ini menjadi x kuadrat saja. Jadi ini menjadi 2x2 min 4x min 3 per 2. Ini juga per 2, ini juga per 2 sama dengan 6. Nah, karena kita menggunakan kuadrat sempurna, maka caranya ini kita bagi dulu. 2x2 dibagi 2 sama dengan x2, lalu 4x dibagi 2 sama dengan 2x, lalu ini min 3 per 2. Nah, karena kita menggunakan kuadrat sempurna, 3 min 3 per 2 pindah ruas ke kanan menjadi positif, dan ini kosong. Jadi x2 min 2x sama dengan 3 per 2. Nah, kita cari dulu nilai B-nya. B-nya yaitu itu 1 per 2 dikalikan dengan B. B-nya mana? B-nya itu adalah min 2, maka 1 per 2 dikali dengan min 2. Min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Min 1 kuadrat sama dengan 1. Maka di sini kita tambahkan 1. Di sini juga tambah 1. Nah, setelah kita selesai, kita jumlahkan saja. Di sini kita jumlahkan x2 min plus 1 itu x2 min 2x plus 1 sama dengan 3 per 2 sama dengan 3 per 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5 per 2. Maka di sini adalah 5 per 2. Sini adalah 5 per 2. Oke, lanjut di sebelah sini. X2 min 2x per 1 kita faktorkan.
yaitu berarti bentuk faktornya adalah berapa penjumlahan yang perkalian kalau dikalikan hasil perkalian ini mendapatkan 1, jika jumlahkan maka dia menghasilkan min 2, yaitu adalah min 1, yang berarti ini di sini adalah x min 1 dikalikan x min 1 sama dengan 5/2. Min 1 dikali min 1 plus 1. Min 1 tambah min 1 sama dengan min 2. Nah, setelah itu didapatkanlah, ini bisa kita jadikan seperti ini, kuadrat sama dengan 5/2. Kita agak kesinian ya. Lalu setelah begini kita pindah ke sini ya. Kita pindah ke sebelah sini, berarti di sini sama dengan, nah ini pangkat 2 berubah menjadi kuadrat, akar 5/2. Nah, min 1 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus, sama dengan 1 kurang tambah menjadi 5/2. Maka x1 sama dengan 1 dikurang jadi tambah 5/2, x2 sama dengan 1 dikurang 5/2. Ya, maka inilah jawabannya. Sebenarnya sampai sini juga sudah betul, namun saya ingin lebih ini lagi, jadi maka jawabannya adalah x1 atau x2, 1 tambah akar dari 5/2 lalu 1 dikurang akar dari 5/2. Ini adalah jawabannya. Oke. Baik, kita akan lanjut ke poin selanjutnya, yaitu 5x kuadrat ditambah 10x plus 2 sama dengan 0. Kita langsung saja, sama caranya seperti tadi, kita bagi dulu masing-masing angka kita bagi dengan angka 5. 5x2 per 5 ditambah 10x per 5 ditambah 2/5 sama dengan 0. X2 dibagi 5 sama dengan x kuadrat 10x dibagi 5. 10 bagi 5 sama dengan 2x plus 2/5 sama dengan 0. Karena ini menggunakan kuadrat sempurna, 2/5 akan pindah ruas ke kanan. X2 plus 2x sama dengan, karena pindah ruas dia jadi min 2/5. Nah, kita cari nilai 1/2 dikali b-nya. Berarti 1/2 dikalikan dengan b-nya adalah 2. Maka 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 kuadrat sama dengan 1. Maka kita tambahkan dengan 1. Sama halnya ini juga ditambah dengan 1. Nah, terus ulang di sini x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan min 2/5 ditambah 5/5. Min 2 tambah 5 sama dengan 3/5. 3/5.
Kita cari bentuk faktornya, berapa penjumlahan berapa yang kalau dikalikan dia menghasilkan 1, tapi kalau dijumlahkan menghasilkan 2, yaitu plus 1. Maka X plus 1 kan dengan X plus 1 sama dengan 3/5. Kita bikin garis di sini untuk melanjutkan sini. Nah, ini dengan ini bisa berubah menjadi X plus 1 kuadrat sama dengan 3/5. Nah, pangkat bisa berubah menjadi akar. Maka X plus 1 sama dengan tambah kurang akar 3/5. Nah, 1 pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 1 tambah kurang 3/5. Nah, berarti X 1 sama dengan min 1 ditambah 3/5 min 1 dikurang 3/5. Min 1 minus akar 3/5. Ya, jadi inilah jawabannya. Oke, sudah selesai. Ya, baik, kita akan melanjutkan soalan selanjutnya karena soal sebelumnya sudah selesai kita kerjakan. Lagi-lagi saya menekankan bahwa cara yang kita gunakan yaitu masih sama karena kita menggunakan kuadrat sempurna. Nah, untuk mempermudah pencarian kita bagi dengan 3. Itu 3 tambah plus X per 3 min 3 ini X kuadrat tambah 4X plus 4 min 18 dibagi 3 sama dengan 6. Nah, sama dengan 0. Lalu karena kita menggunakan kuadrat sempurna, minus 6 pindah arus ke kanan menjadi positif, maka jadi seperti ini. X2 sama dengan 6. Nah, kita cari nilai B-nya, yaitu 1/2 diberikan dengan 4 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2 sama dengan 4. Maka di sini adalah 4 tambah 4 X ditambah X2 ditambah 4X plus 4 sama dengan 10. Nah, ini sekarang kita cari perkalian berapa dia dapat menghasilkan nilai 4, namun jika ditambah dia menghasilkan nilai 4 juga, maka itu adalah angka positif 2. X plus 2 sama dengan X plus 2 sama dengan 10. Kenapa bisa bilang demikian? Karena 2 dikali 2 sama dengan 4, 2 tambah 2 sama dengan 4 juga. Nah, maka ini bisa berubah menjadi X plus 2 kuadrat sama dengan 10. Nah, untuk lainnya adalah X plus
2 sama dengan kurang lebih 10. Nah, 2 pindah ruas menjadi minus 2, 10. Lalu X1 nya sama dengan minus 2 ditambah 10, dan X2 nya sama dengan minus 2 minus 10. Ini adalah jawabannya. Nah, sekarang kita sudah menyelesaikan seluruh soal dari persamaan dengan melengkapi kuadrat sempurna. Kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Ya, sekarang di sini ada sebuah soal, yaitu gambarlah sebuah kurva dari fungsi kuadrat berikut ini: y min x2, y min x kuadrat ditambah 4x minus 3. Nah, sebelum kita menggambar kurva, kita mesti mencari yang namanya sumbu x, y sama dengan 0, lalu sumbu y, x nya sama dengan 0, lalu titik puncaknya, titik puncak y, dan juga titik puncak x, dan juga titik puncak y. Nah, maka langkah yang pertama yang bisa kita lakukan sekarang adalah mencari titik potong sumbu x, y sama dengan 0. Oke. Caranya itu seperti ini: mencari titik potong sumbu x. Ini x2 plus 4x min 3. Nah, ini kita kali sama dengan 0. Kita kalikan dengan minus 1. Jadi ini kita kalikan dengan minus 1. Untuk apa? Untuk mempermudah proses faktorisasinya nanti. Ini menjadi x kuadrat, lalu ini menjadi min 4x, ini menjadi plus 3 sama dengan 0. Nah, kita cari suatu perkalian yang kalau dikalikan dia menghasilkan plus 3, dan kalau dijumlahkan dia menghasilkan minus 4, yaitu minus 1 dan minus 3. Minus 1 dikalikan minus 3, positif 3. Minus 1 tambah minus 3, minus 4. Maka X sama dengan 1, dan X nya ini sama dengan 3. Maka kita dapatkan titik potong sumbu X nya masing-masing, yaitu di sini 1, y nya sama dengan 0. Sama seperti ini, ya, titik potong sumbu X nya ada 3, ininya 0. Nah, kita sudah menemukan titik potong sumbu X ke Y sama dengan 1, 0, dan 3, 0. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menentukan titik potong sumbu Y. Kalau tadi kita menentukan titik potong sumbu X, sekarang kita harus menentukan titik potong sumbu Y-nya. Titik potong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. Nah, langsung kita substitusikan saja. Y-nya itu kan sama dengan X2 plus 4X min 3. Nah, kita ganti setiap X dengan 0, karena X sama dengan 0. Berarti min 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 min
3. 0 min 0 kuadrat habis, dan 4 kali 0 sama dengan habis juga, sisa min 3. Nah, sudah kita dapatkan titik potong sumbu Y nya yaitu min 3. Nah, setelah ini kita akan mencari titik puncaknya. Nah, ini adalah langkah yang terakhir, yaitu menentukan titik puncak dari X dan juga Y. Sini titik puncak atau X puncak dan Y puncak. Nah, untuk mencari nilai dari kedua ini, kita menggunakan rumus ini untuk mencari X puncak, yaitu min B per 2A. Untuk mencari Y puncak sama dengan min B kuadrat dikurangi dengan 4 kali AC per 4A. Nah, kita cari dulu yang X puncaknya. X puncaknya sama dengan min B. Min B sama berarti min 4 2A. 2A nya sama dengan min 1. Sama dengan min 1. Maka min 4 per 2 dikali min 1 sama dengan min 2. Maka min 4 dibagi min 2 sama dengan positif 2. Kita sudah mendapatkan X puncaknya. Lalu kita cari Y puncaknya. Min B kuadrat 4 dikali dengan natural dengan 4, A-nya itu min 1, dikalikan lagi dengan C. C-nya adalah min 3. Per 4A. 4A-nya itu sama dengan min 1. Maka min 4 dikali 4 sama dengan 16. Min 4 dikali min 1 sama dengan plus 4. Plus 4 dikali dengan min 3 sama dengan min 12. Per 4 dikali min 1 sama dengan min 4. Oke, kita lanjut ke sini saja. Berarti 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Ada min saya dapatkan dari sini min, lalu per min 4. Min 4 bagi min 4 sama dengan plus 1. Maka X puncaknya yaitu 2 dan Y puncaknya sama dengan 1. Nah, nanti kita rincikan berapa sumbu X-nya, lalu sumbu Y-nya, dan titik puncaknya. Setelah kita mengetahui semuanya, setelah kita rincikan semuanya, kita buat garis kurvanya. Nah, di sini sudah saya buat rinciannya, di mana sumbu X 1, 0, dan 3, 0. Sumbu Y 0 dan min 3. Ada juga titik puncaknya. Setelah kita sudah menemukan ini, kita buat garisnya. Ini adalah Y, garis Y. Dan ini adalah garis X. Kita lihat sumbu X di sini 0, sumbu X-nya di sini 1, berarti kita tentukan di sini 1, lalu ada 3, berarti kita lagi di sini 3. Lalu ada sumbu Y yang berarti 1, 2, 3 ya. Min 3 di sebelah sini. Titik puncaknya itu ada di antara 2 dan 1. 2-nya itu adalah titik X, berarti ada di sebelah sini. Yang kedua, 1-nya ada di sebelah sini. Nah, kita tentukan dulu
ada aturan pembuatan kurva, yaitu ketika A lebih besar daripada 0, dia bentuknya itu seperti ini. Namun ketika A lebih kecil daripada 0, A lebih kecil daripada 0, dia itu bentuknya seperti ini. Karena saya di sini A lebih kecil daripada 0, maka kita menggunakan bentuk yang ini. Oke. Maka dibuatlah seperti ini garis kurvanya. Seperti ini, lalu ke sini, ini dan begini. Ya, ini adalah garis kurva dari Y min X2, Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Nah, selesai sudah pembahasan dan pengerjaan latihan soal ujian tengah semester untuk saya, Muhammad Al-Fauzan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya selalu berganti-ganti background terus, sudah 3 kali dan termasuk ini karena saya mengerjakan di tempat kerja dan juga di rumah. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih kepada Ibu Sarwati Rahayu atas perhatiannya. Saya akhiri pembuatan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari saya, Muhammad Al-Fauzan.